Salat berjamaah dapat terdiri dari imam dan seorang makmum, atau imam dan 2 orang makmum, atau imam dan 3 orang makmum, atau imam dan makmum dalam jumlah yang sangat banyak. Bagaimana jika sholat berjamaah terdiri dari imam dan seorang makmum? Jika makmum hanya seorang, berdirilah makmum di sebelah kanan imam. Jika kemudian hadir lagi seorang makmum, berdirilah makmum yang hadir kemudian itu di belakang imam. Sedangkan makmum yang hadir lebih dahulu mundur, sehingga lurus dengan makmum yang hadir kemudian dan merapatkan, sehingga posisi imam berada di tengah depan makmum. Hal ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli al-maghriba faji'tu faqumtu an yasarihi fanahani faj'alani an yaminihi thumma jaa'a sahibul li fasafafna khalfahu, rawahu Abu Daud. Suatu ketika Nabi SAW salat maghrib. Saya datang lalu berdiri di sebelah kirinya. Maka beliau mencegah aku dan menjadikan aku di sebelah kanannya. Kemudian datang temanku, maka kami berbaris di belakangnya. Demikian pula berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Wassitul imama wasuddul khalala." Rawahu Abu Daud. Jadikan imam di tengah dan penuhilah tempat yang kosong. Jika hadir makmum ketiga, berdirilah di sebelah kanan makmum. Bila kemudian datang makmum keempat, maka berdiri di sebelah kiri makmum yang kedua. Demikianlah seterusnya, sehingga posisi imam berada di tengah-tengah depan makmum. Demikianlah cara menyusun shaf jika makmum hadirnya pada waktu yang tidak bersamaan. Bagaimana jika makmum sudah berkumpul di tempat sholat berjamaah? Imam berdiri di depan dan para makmum berdiri dengan membuat shaf di belakang imam dengan merapatkan dan meluruskan shaf, serta posisi imam berada di tengah depan makmum. Bagaimana jika sholat berjamaah itu terdiri atas imam laki-laki dan seorang makmum perempuan? Makmum perempuan berdiri di belakang imam laki-laki. Bagaimana jika sholat berjamaah itu terdiri atas imam laki-laki dengan makmum yang terdiri atas laki-laki dan perempuan yang telah dewasa serta anak-anak? Makmum laki-laki dewasa berada di belakang imam, kemudian diikuti makmum anak-anak laki-laki, kemudian perempuan dewasa, kemudian anak-anak perempuan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Shallaitu ana wal yatimu khalfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ummi ummu Sulaimin khalfana. Rawahul Bukhari. Saya sholat bersama anak yatim di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan ibu saya Ummu Sulaim di belakang kami. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik
al-Ash'ari, wa yaj'alur rijala quddamal ghilmani wal ghilmana khalfahum wan nisaa khalfal ghilmani. Rawahu Ahmad. Dan Nabi menjadikan orang laki-laki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan para wanita di belakang anak-anak. Selanjutnya, bagaimana jika sholat berjamaah itu imam beserta makmumnya semua perempuan? Imam perempuan berada di tengah shaf pertama dari makmum perempuan. Hal ini berdasarkan hadis an Hujairata an Ummi Salamata annaha ammathunna faqamat wasatan. Rawahul Baihaqi. Dari Hujairah menceritakan tentang Ummu Salamah, istri Nabi, bahwa ia mengimami para wanita dengan cara berdiri di tengahnya. Saudara, dalam sholat berjamaah kadang-kadang ada makmum yang hadir ketika imam sudah mulai sholat, atau yang disebut makmum masbuk. Jika menjadi makmum masbuk, kita mengikuti imam. Jika ketika kita hadir imam sedang ruku, kita pun ruku. Jika ketika kita hadir imam sedang sujud, kita pun sujud. Demikianlah seterusnya makmum masbuk mengikuti imam. Hal ini berdasarkan hadis, "Idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udduha wa man adraka ar-rak'ata faqad adraka as-shalah." Rawahu Abu Dawud wal Hakim wa Ibnu Khuzaimah. Apabila kamu datang untuk sholat jamaah pada saat kami sedang sujud, maka sujudlah. Dan kamu jangan menghitung satu rakaat. Dan barang siapa telah menjumpai rukuknya imam, berarti dia menjumpai sholat atau rakaat yang sempurna. Di samping hadis tersebut, ada pula hadis, "Man adraka ar-rak'ata minas salati qabla an yuqima al-imamu sulbahu faqad adrakaha." Rawahu ad-Daruqutni. Barang siapa menjumpai rukuk dari salat sebelum imam berdiri tegak dari rukuknya, berarti dia telah mendapati rakaat sempurna. Perlu diingat kembali, makmum masbuk mengikuti imam. Jika imam duduk tasyahud, makmum pun duduk tasyahud. Pendek kata, lakukan apa yang dilakukan imam. Nah, setelah imam mengucapkan salam kedua, makmum masbuk menyempurnakan rakaatnya hingga selesai. Baiklah saudara, pada kesempatan ini mari kita perhatikan tata cara sholat subuh berjamaah. Ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Seyukyanya kita hadir sebelum azan dikumandangkan. Lalu mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dengarkan baik-baik dan sahutlah ketika azan dikumandangkan. Setelah itu, kerjakan sholat sunnah fajar. Berdirilah dan menyusun shaf ketika iqamat dikumandangkan. Imam hendaklah mengatur shaf makmum. Kemudian menghadap kiblat dan bertakbir. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min iqamatis shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad wa Darimi. Luruskan shafmu, karena sesungguhnya lurusnya shaf adalah sebagian kesempurnaan tegaknya sholat. Atau hadis, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Luruskanlah shafmu, karena lurusnya shaf itu termasuk sebagian kesempurnaan sholat. Saudara, setelah imam selesai bertakbir, barulah makmum bertakbir. Lakukanlah gerakan selanjutnya dengan mengikuti imam. Jangan melakukan gerakan bersama-sama imam, apalagi mendahuluinya. Saudara, imam dalam posisi bersedekap, membaca doa iftitah secara sir, kemudian membaca ta'awudz secara sir, basmalah secara sir atau jahar, lalu membaca Al-Fatihah secara jahar. Ketika imam selesai mengucapkan waladdallin dan makmum mengiringi dengan mengucapkan amin. Hal ini didasarkan hadis yang diriwayatkan dari Nu'aim al-Mutsmiri. Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin faqala an-nasu amin. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah was-Sirat wa Ibnu Hibban wa ghairuhum. Saya sholat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca induk Al-Quran atau surat Al-Fatihah, sehingga tatkala sampai pada waladdallin, beliau membaca amin, dan orang-orang pun sama-sama membaca amin. Dalam hal ini, makmum tetap membaca Al-Fatihah sekadar didengar oleh sendiri, berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Anas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ataqra'una fi salatikum khalfal imami wal imamu yaqra'u fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi fatihatil kitabi fi nafsihi." Rawahu Ibnu Hibban. Apakah kamu sekalian membaca dalam sholatmu di belakang imammu, padahal imam sedang membaca? Janganlah kamu mengerjakannya. Hendaklah masing-masing kamu membaca Al-Fatihah sekadar didengar olehnya sendiri. Setelah itu, imam membaca salah satu surat atau ayat secara jahar. Makmum mendengarkan. Kemudian imam ruku, diikuti makmum. Imam i'tidal, diikuti makmum. Imam sujud, diikuti makmum. Imam duduk di antara dua sujud, diikuti makmum. Imam sujud kedua, diikuti makmum. Imam berdiri untuk mengerjakan rakaat kedua, diikuti makmum.